Nino selalu percaya bahwa cinta adalah pilihan yang diulang setiap hari. Ia memilih Amanda saat pagi masih dingin, saat kopi di meja makan mulai mendingin, dan saat senyum istrinya menjadi alasan paling sederhana untuk bertahan hidup. Pernikahan mereka telah berjalan 6 tahun, cukup lama untuk saling memahami. Cukup lama pula untuk saling menyimpan luka kecil yang tak pernah diucapkan. Amanda adalah perempuan lembut dengan mata yang selalu tampak menyimpan kelelahan. Ia tidak banyak bicara tentang masa lalunya, dan Nino tidak pernah memaksanya. Baginya, cinta berarti kepercayaan. Selama Amanda pulang ke rumah dengan senyum yang sama, selama ia masih menggenggam tangannya sebelum tidur, masa lalu tidak pernah menjadi sesuatu yang perlu dibongkar. Namun, semua keyakinan itu mulai retak pada sebuah sore yang biasa. Nino menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Awalnya, ia mengabaikannya. Pesan kedua datang 5 menit kemudian. Kita perlu bicara tentang keluarga istrimu. Jantung Nino berdegup lebih cepat. Ia mencoba mengabaikannya lagi, tapi pesan ketiga membuat dadanya terasa sesak. Jika kamu menghindar, aku akan menemui Amanda. Malam itu, Nino tidak bisa tidur. Ia menatap lenggit-lenggit kamar sambil mendengar napas Amanda yang teratur di sampingnya. Ada rasa bersalah yang tidak ia mengerti, seolah ia telah melakukan dosa, padahal ia belum melakukan apapun. Keesokan harinya, Nino menemui pengirim pesan itu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Gita. Penampilannya sederhana, tetapi sorot matanya tajam dan penuh keyakinan, seolah ia memegang sesuatu yang berharga dan berbahaya. Aku tahu tentang ayah Amanda, kata Gita tanpa basa-basi. Nino terdiam. Ia tidak tahu apa yang dimaksud Gita, tetapi nada suaranya membuat perutnya terasa perih. 20 tahun lalu, keluarganya terlibat dalam sebuah kasus yang ditutup paksa. Ada uang, ada pengkhianatan, dan ada korban yang sampai hari ini belum mendapatkan keadilan, lanjut Gita. Dan aku adalah anak dari salah satu korban itu. Dunia Nino terasa runtuh perlahan. Ia mencoba membela Amanda, meski ia sendiri tidak tahu apa yang harus dibela. Amanda tidak tahu apa-apa, katanya lirih. Aku tahu, jawab Gita. Dan justru itu yang membuatku punya kendali. Kita mengeluarkan beberapa dokumen, fotokopi, dan foto-foto lama. Nama keluarga Amanda tercetak jelas di sana. Jika semua itu sampai ke tangan Amanda, Nino tahu istrinya akan hancur. Amanda yang lembut, yang mudah menyalahkan diri sendiri, tidak akan sanggup menanggung dosa yang bahkan bukan miliknya. Apa maumu? Apa maumu? Tanya Nino dengan suara bergetar. Kita tersenyum tipis. Aku ingin kamu bersamaku. Kalimat itu seperti pisau yang ditancapkan perlahan ke dada. Nino, aku tidak mencintaimu, tegas Nino. Aku tidak minta cintamu, balas Gita. Aku hanya ingin kamu menjadi milikku. Jika tidak, semua ini akan sampai ke Amanda, dan mungkin ke publik. Sejak hari itu, hidup Nino berubah. Ia mulai pulang lebih malam, lebih sering menunduk saat Amanda bercerita. Setiap kebohongan kecil terasa seperti beban yang semakin berat. Ia membenci dirinya sendiri setiap kali mengingat wajah Amanda yang percaya penuh padanya. Hubungannya dengan Gita tidak pernah berawal dari rasa suka. Semua terjadi karena ancaman, karena ketakutan, karena keinginan melindungi perempuan yang paling ia cintai. Tetapi dunia hanya melihat satu hal, pengkhianatan. Nino terjebak dalam peran yang tidak pernah ia pilih. Dan setiap hari, ia bertanya pada dirinya sendiri, berapa lama kebohongan ini bisa bertahan sebelum menghancurkan semuanya. Sementara itu, Amanda mulai merasakan perubahan. Ia melihat jarak di mata Nino, mendengar keheningan yang semakin panjang di antara mereka. Namun ia memilih diam, karena cinta seringkali membuat seseorang takut pada kebenaran. Dan tanpa mereka sadari,
takdir telah menyiapkan jalan panjang yang akan menguji kesetiaan, kejujuran, dan keberanian mereka untuk memaafkan. Hari-hari Nino berjalan seperti lorong panjang tanpa cahaya. Setiap pagi ia bangun dengan rasa bersalah yang menempel di dada. Setiap malam ia menutup mata dengan doa agar Amanda tidak pernah tahu kebenaran yang ia sembunyikan. Kebohongan yang awalnya seperti keputusan darurat, kini berubah menjadi jerat yang mengikat, membuatnya sulit bernapas. Gita menepati janjinya, atau lebih tepatnya, ancamannya. Ia menuntut waktu, perhatian, dan keberadaan Nino di sisinya. Tidak ada kata cinta yang keluar dari bibirnya, tetapi ada kepemilikan yang dingin dan tegas. Bagi Gita, hubungan itu bukan tentang perasaan, melainkan tentang kendali. Setiap kali Nino terlihat ragu, Gita hanya perlu menyebut nama Amanda, dan seluruh keberanian Nino runtuh seketika. Mereka bertemu di tempot-tempot yang jauh dari pusat kota, jauh dari kemungkinan berpapasan dengan kenalan. Setiap pertemuan membuat Nino merasa semakin asing dengan dirinya sendiri. Ia hadir secara fisik, tetapi pikirannya selalu tertinggal di rumah, pada Amanda yang mungkin sedang menunggunya dengan makan malam sederhana dan tatapan penuh harap. Amanda merasakan perubahan itu dengan jelas. Nino menjadi pendiam, lebih sering melamun, dan jarang menatap matanya. Ada kelelahan yang tidak bisa dijelaskan di wajah suaminya. Amanda ingin bertanya, tetapi selalu menahan diri. Ia takut jika pertanyaannya justru akan membuka pintu bagi sesuatu yang belum siap ia hadapi. Pada suatu malam, Amanda memberanikan diri. "Kamu capek sekali akhir-akhir ini," katanya lembut sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Nino tersenyum tipis, senyum yang terasa palsu, bahkan bagi dirinya sendiri. "Hanya banyak pekerjaan." Amanda mengangguk. Meski hatinya tidak terlalu percaya, ia mengenal Nino terlalu baik untuk tidak menyadari ada sesuatu yang disembunyikan. Namun cinta membuatnya memilih percaya, atau setidaknya berpura percaya. Sementara itu, Gita semakin menekan. Ia mulai menuntut hal-hal kecil yang membuat Nino terjebak lebih dalam. Menghadiri acara bersama, terlihat sebagai pasangan di hadapan orang asing, bahkan meminta Nino menyimpan barang-barangnya. Setiap permintaan terasa seperti pengkhianatan baru terhadap Amanda. Tetapi Nino tidak punya pilihan. Di balik sikap dinginnya, Gita menyimpan luka yang tidak kalah dalam. Ia tumbuh dengan cerita tentang kehancuran keluarganya, tentang ketidakadilan yang tidak pernah ditebus. Nino hanyalah alat baginya. Tetapi di saat-saat tertentu, tatapan Gita berubah. Ada kesedihan yang rapuh, seolah ia sendiri terperangkap dalam balas dendam yang ia bangun. Namun empati tidak menghapus kesalahan. Suatu hari, Amanda menemukan perubahan kecil yang membuat dadanya terasa sesak. Ponsel Nino yang biasanya diletakkan sembarangan, kini selalu dibawanya, bahkan ke kamar mandi. Ada pesan singkat yang terhapus, panggilan yang tidak dijawab. Semua itu tidak cukup menjadi bukti, tetapi cukup untuk melukai. Malam itu, Amanda menangis dalam diam. Ia duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututnya, mencoba memahami apa yang salah. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia kurang perhatian, kurang pengertian, atau kurang pantas dicintai? Tidak pernah terlintas di benaknya bahwa akar dari semua ini berasal dari rahasia keluarganya sendiri. Di sisi lain kota, Nino duduk sendirian di dalam mobil, menatap kosong ke jalanan yang basah oleh hujan. Ia ingin berhenti. Ia ingin jujur. Berkali-kali ia hampir mengaku pada Amanda, tetapi bayangan kehancuran di wajah istrinya selalu menghentikannya. Ia memilih menjadi orang jahat di mata dunia, asalkan Amanda tetap utuh. Namun kebohongan tidak pernah benar-benar melindungi. Ia hanya menunda luka. Tekanan itu akhirnya membuat Nino jatuh sakit. Tubuhnya melemah, pikirannya kacau. Amanda yang setia merawatnya di rumah, tanpa tahu bahwa lelaki yang ia jaga dengan penuh cinta sedang menanggung beban yang perlahan membunuhnya dari dalam. Dalam kondisi rapuh itu,
Nino menyadari satu hal. Jika ia terus diam, ia akan kehilangan Amanda. Entah dengan cara apapun, entah karena kebenaran, atau karena kebohongan yang terlalu lama dipelihara. Dan di tengah rasa putus asa itu, Nino mulai mencari jalan keluar, sebuah cara untuk mengakhiri jerat ini. Meski ia belum tahu berapa harga yang harus dibayar. Hujan turun sejak pagi, membasahi halaman rumah dengan bunyi yang ritmis dan dingin. Amanda berdiri di balik jendela, menatap tetesan air yang jatuh satu persatu. Seolah menghitung kegelisahan di dalam hatinya. Ada perasaan tidak tenang yang terus mengganggunya. Sejak beberapa minggu terakhir, nalurinya sebagai seorang istri berulang kali berbisik bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang lebih besar dari sekadar kelelahan atau kesibukan kerja. Hari itu, Amanda memutuskan untuk tidak lagi mengabaikan suara hatinya. Saat Nino bersiap berangkat kerja, Amanda menahannya di depan pintu. Tatapannya lembut, tetapi sorot matanya tegas. Berbeda dari biasanya. "Kita perlu bicara," ucapnya pelan. Nino terdiam. Ada rasa takut yang langsung mencengkeram dadanya. Ia tahu momen yang selama ini ia tunda akhirnya tiba. Ia duduk berhadapan dengan Amanda di ruang tamu. Sementara hujan di luar semakin deras, seolah ikut menekan suasana. "Kamu berubah," kata Amanda. "Aku tidak bodoh, Nino. Aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Aku hanya ingin kejujuran." Nino menunduk. Kata-kata itu terasa lebih menyakitkan daripada teriakan atau amarah. Kepercayaan Amanda yang utuh justru membuat kebohongannya terasa semakin kejam. Sebelum Nino sempat menjawab, ponsel Amanda bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Tangannya gemetar saat membukanya. Pesan itu singkat, tetapi menghantam keras. "Jika kamu ingin tahu siapa suamimu sebenarnya, temui aku hari ini." Nama pengirimnya, "Kita." Nino pucat. "Amanda? Jangan." "Apa ini, Nino?" potong Amanda. Suaranya bergetar. Bukan karena marah, melainkan karena takut. Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Nino tahu kebenaran akan keluar, dengan atau tanpa persetujuannya. Ia akhirnya mengangguk pelan. "Aku ikut." Mereka bertemu Gita di sebuah rumah tua yang sunyi. Udara di dalamnya pengap, penuh aroma masa lalu. Gita menyambut mereka dengan ekspresi datar, seolah pertemuan itu hanyalah sebuah formalitas. Amanda langsung menatap Gita. "Kamu siapa?" Gita tersenyum tipis. "Seseorang yang hidupnya hancur karena keluarga kamu." Kalimat itu membuat Amanda terpaku. Gita mulai menceritakan segalanya tentang kasus lama, tentang ayah Amanda yang terlibat, tentang uang dan kesalahan yang ditutupi demi nama baik. Setiap kata jatuh seperti batu ke dada Amanda. Ia menggeleng, menolak percaya. Tetapi bukti-bukti di hadapannya terlalu nyata untuk diabaikan. "Aku tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu," lirih Amanda. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku tahu," jawab Gita dingin. "Tapi ketidaktahuanmu tidak menghapus penderitaan kami." Amanda menoleh ke arah Nino. Tatapannya penuh pertanyaan, penuh luka. "Lalu, kamu?" Suaranya hampir tak terdengar. Nino berdiri dengan tubuh gemetar. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin lari. "Aku bersalah," katanya pelan. "Aku dijebak dengan rahasia ini. Aku disuruh berselingkuh. Atau kamu akan dihancurkan oleh kebenaran ini." Kata berselingkuh menggema di ruangan itu. Amanda menutup mulutnya, menangis terseduh. Rasa sakit itu terlalu besar untuk dicerna, sekaligus pengkhianatan, rahasia keluarga, dan kenyataan bahwa semua terjadi tanpa sepengetahuannya. "Aku tidak mencintainya," lanjut Nino dengan suara pecah. "Aku melakukan semua ini hanya untuk melindungimu. Aku tahu itu tidak membenarkan apapun. Aku tahu aku salah." Gita menatap Nino lama. Untuk sesaat, wajahnya kehilangan kekakuannya. "Aku juga salah," katanya akhirnya.
Aku terlalu larut dalam dendam. Aku pikir dengan menghancurkan kebahagiaanmu, lukaku akan sembuh. Keheningan panjang menyelimuti mereka. Hujan di luar mereda, menyisakan suara tetesan yang jarang, seperti napas setelah tangis panjang. Amanda berdiri perlahan. Wajahnya pucat, tetapi ada kekuatan baru di matanya. Kalian berdua melukaiku, katanya lirih. Tapi aku juga korban dari masa lalu yang tidak pernah kupilih. Ia menatap Gita. Jika kamu ingin keadilan, jangan gunakan aku sebagai alat. Lalu ia menoleh pada Nino. Dan kamu seharusnya percaya padaku. Kita seharusnya menghadapi ini bersama. Kata-kata itu menusuk Nino lebih dalam. Daripada kemarahan apapun, ia sadar niat baik yang diselimuti kebohongan tetaplah melukai. Hari itu, mereka berpisah tanpa kepastian. Amanda pulang dengan hati yang hancur. Nino dengan penyesalan yang menyesakkan. Dan Gita dengan kesadaran bahwa dendam tidak pernah benar-benar memberi kemenangan. Namun di balik semua rasa sakit itu, sebuah pintu kecil mulai terbuka menuju kemungkinan penyembuhan. Jika mereka berani melangkah. Waktu tidak serta-merta menyembuhkan luka, tetapi ia memberi jarak agar manusia bisa bernapas. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan pelan dan sunyi. Rumah yang dahulu hangat kini dipenuhi keheningan yang panjang. Amanda memilih tinggal sementara di rumah ibunya. Bukan karena ia ingin pergi, tetapi karena ia perlu ruang untuk menata kembali dirinya yang porak-poranda. Nino menjalani hari-harinya dengan kesendirian yang menyakitkan. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Amanda piring yang biasa mereka gunakan bersama, kursi kosong di meja makan, bahkan aroma sabun yang masih tertinggal di kamar mandi. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan konsekuensi dari pilihannya. Bukan hukuman dari orang lain, melainkan dari hatinya sendiri. Ia tidak mencoba mengejar Amanda dengan kata-kata manis atau janji kosong. Nino tahu, cinta yang terluka tidak bisa dipaksa sembuh. Ia menuliskan semua yang tidak pernah berani ia ucapkan tentang ketakutannya, tentang kesalahannya, tentang betapa ia seharusnya mempercayai Amanda sejak awal. Surat-surat itu tidak pernah ia kirim. Ia menyimpannya sebagai pengingat bahwa kejujuran yang terlambat tetap memiliki makna, setidaknya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sementara itu, Gita mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia menyerahkan seluruh dokumen dan bukti kasus lama itu kepada pihak berwenang, bukan sebagai bentuk balas dendam, melainkan sebagai upaya mencari keadilan yang sebenarnya. Ia juga mengirim pesan singkat pada Amanda, sebuah permintaan maaf yang singkat, tanpa pembenaran, tanpa tuntutan. Untuk pertama kalinya, kita memilih melepaskan. Proses hukum berjalan lambat, tetapi Amanda memutuskan untuk tidak lari. Ia menghadapi kenyataan pahit tentang keluarganya dengan kepala tegak. Ada rasa malu, ada kemarahan, tetapi juga ada keberanian baru. Ia menyadari bahwa ia bukanlah dosa masa lalu keluarganya. Ia berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Amanda meminta bertemu Nino. Mereka duduk di bangku taman yang dulu sering mereka kunjungi. Angin sore berembus pelan, membawa aroma daun basah. Untuk sesaat, mereka hanya diam, membiarkan kenangan berbicara. Aku tidak datang untuk melupakan, kata Amanda akhirnya. Luka itu masih ada. Nino mengangguk. Aku tidak berharap dilupakan. Aku hanya ingin bertanggung jawab. Amanda menatapnya lama. Aku marah karena kamu tidak percaya padaku. Tapi aku juga melihat ketakutanmu. Dan aku sadar kita berdua terluka oleh masa lalu yang bukan pilihan kita. Ia menarik napas dalam. Aku ingin memulai lagi. Bukan dari cinta yang sama, tapi dari kejujuran yang baru. Air mata Nino jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan air mata kelegaan, melainkan rasa syukur yang sunyi. Aku akan menunggu.
Sejauh apapun kamu butuh waktu, mereka kembali bersama, perlahan dan hati-hati. Tidak ada kepura-puraan bahwa semuanya telah pulih. Mereka menjalani konseling, belajar berkomunikasi, tanpa menyembunyikan ketakutan. Nino belajar bahwa melindungi bukan berarti menanggung segalanya sendirian. Dan Amanda belajar bahwa memaafkan tidak menghapus luka, tetapi memberi ruang untuk hidup kembali. Setahun kemudian, di rumah yang sama, mereka menanam sebuah pohon kecil di halaman belakang. Amanda tersenyum, sambil menimbun tanah di sekitar akarnya. "Untuk apa?" tanya Nino. "Sebagai pengingat," jawab Amanda, "bahwa sesuatu yang rapuh bisa tumbuh kuat kalau dirawat bersama." Matahari sore menyinari mereka dengan hangat. Masa lalu tetap menjadi bagian dari cerita hidup mereka, tetapi bukan lagi penentu arah. Mereka memilih berjalan ke depan dengan luka yang telah menjadi pelajaran, bukan penjara. Dan di sanalah kebahagiaan itu berada, bukan tanpa air mata, melainkan setelah keberanian untuk jujur, memaafkan, dan mencintai dengan utuh.